Hai Moms, Assalamualaikum, selamat siang. Gimana kabarnya? Semuanya sehat? Gimana dengan puasanya? Semuanya lancar? Nah, hari ini kembali lagi Instagram Live Mother and Baby Indonesia hadir untuk para moms semuanya, dimana kita akan membahas satu obrolan yang, wah ini sih pas banget nih buat para moms nih. Ini saya mau tanya dulu nih sebelum kita mulai, siapa dari para moms yang punya anak balita? Wah, terbayang serunya di saat kita punya anak balita, sementara kita sekarang ini harus ada di rumah aja, nggak bisa keluar rumah, nggak bisa beraktivitas di luar rumah, semuanya kita lakukan di dalam rumah. Kalau anak udah sekolah, biasanya sih mereka punya aktivitas yang diberikan dari sekolah, dari guru-guru mereka. Nah, kalau anaknya belum sekolah, usianya masih usia balita, ini pasti seru. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama dua moms cantik yang sama-sama punya anak balita. Kita akan ngobrol-ngobrol nanti dengan Cynthia Lamusu, dan sekarang ini kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan Nucha. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Nucha Bahri, momfluencer dan juga co-founder parenttalk.id. Ini pasti seru aktivitas Nucha. Apalagi punya anak usia 2 tahun. Hai Nucha. Halo Mbak Angie. Halo semuanya, apa kabar? Baik, hari ini gantian aku ajak live Instagram di Mother and Baby. Iya. Aku mau bahas sesuatu yang seru. Aku yakin pasti Nucha mengalami, kita nggak mau bilang repot ya, karena jujur kan being a mom is something yang menyenangkan, ya nggak sih, dengan segala kerepotannya, dengan segala jungkir baliknya, ya kan, punya anak balita itu ya emang kadang-kadang banyak tarik nafasnya, tapi basically it's a blessing, ya nggak sih Nucha? Ya, Nucha pasti setuju ya nggak sih? So that's why kita nggak mau komplain, ya kan, nggak mau yang gitu, tapi bener-bener kita jalani dan kita nikmatin. Anaknya Nucha mau ulang tahun yang kecil ya? Chua mau 2 tahun ya? Besok nih, mau 2 tahun, hari Jumat besok Mbak. 2 tahun. Iya. Nah, kalau Aira tuh kelas, udah sekolah ya kalau Aira ya? 4 tahun. Itu balita juga sebenarnya hitungannya ya kan, masih ya? Iya, hitungannya balita dua-duanya. Cuma pasti yang lebih banyak menyedot perhatian dari Bumin ya kan ya, dari Nucha tuh adalah pasti Chua, ya kan, karena usianya 2 tahun. Apalagi 2 tahun. Benar, kita mengenal ada istilahnya, ya kita nggak mau bilang ini, tapi ya orang mengenal dengan terrible tuh, lagi seru, ya kan? Lagi seru-serunya. Gimana sih, cerita dulu deh karakter Nucha dan Chua dan Aira. Iya, jadi kalau dari 2 anak kebetulan kan deketannya lumayan banget ya, 2 tahun kan. Jadi adiknya ini lagi senang-senangnya, baru namanya usia 2 tahun, lagi mulai-mulai pre-tantrum gitu kan. Nah, di usia ini udah selain pre-tantrum, dia pun lagi senang-senangnya ngikutin kakaknya. Pokoknya apa yang kakaknya ikutin, dia harus punya. Apa yang kakaknya lakuin, dia juga ikut gitu kan. Jadi sering banget berantem. Mungkin ini karena si kakak nggak suka. Iya, kakak nggak suka kalau diikutin terus, ya kan. Jadi kalau jarak deket tuh memang challenge-nya adalah berantemnya. Terus udah gitu kayak kebagi perhatiannya. Jadi aku kalau tidur tuh sekarang di tengah, kanan kiri tuh harus sambil peluk anak-anak gitu. Yang satu nih adiknya, yang satu kakaknya. Yang adiknya tuh suka nggak mau kalau ibunya dibagi. Sementara kakaknya ngerasa kan ini punya gue gitu. Jadi ini kan juga punya aku gitu loh, ya kan? Punya aku juga. Jadi rebutan banget, Mbak. Udah bukan mungkin kalau Mbak Inji anaknya udah gede-gede udah nggak yang rebutan kali ya. Iya, walaupun jarak usia 1 tahun sama. Waktu kecil sih sama si Nucha, jukir balik banget. Jadi kayaknya tiap tahun tuh kok perasaan baru lewat terrible tuh hadir lagi di satu lagi, ya kan? Seru banget. Tapi seru banget sih. Nah, kalau belajar, adiknya lebih senang ikutin kelas kakaknya. Entah kenapa ya. Jadi kalau misalnya jamnya dia sekolah, justru dia suka kabur-kabur gitu kan. Suka belum mood gitu. Kayak mengulur-ngulur waktu. Tapi kalau misalnya kakaknya kelas, dia ikutan. Pokoknya apa yang kakaknya lakuin, dia ikutan. Mungkin emang senangnya karena maunya dianggap anak gede, ya kan? Biar gimana pun juga kakak kan lebih besar. Jadi maunya, ya enakan kayaknya aktivitasnya kakak daripada aktivitas aku ya gitu, lebih menantang gitu kali ya. Bener. Nah sekarang jadi aku ngakalin bahwa kakaknya ini harus ikutan juga kalau adiknya kelas. Nah kalau kakaknya ikutan adiknya kelas, adiknya bisa stay. Semangat. Gitu, bisa iya. Entah kenapa kok bisa gitu ya, aku nggak ngerti.
Iya benar. Mungkin karena sama-sama perempuan juga bisa jadi Aira Ya. adalah role modelnya Shua kali sebenarnya ya. Bener. Nah, ya. Nah, Heeh, justru heeh. dari situ juga tuh Mbak Enji, aku Ya, juga ya, suka ya, ya, ngajarin ke ya. kakaknya. Kakaknya tuh suka kesel karena dia suka diikutin, terus apa yang dipegang selalu direbut gitu kan. Jadi aku Mm-mm. ngajarin ke kakaknya bahwa Ya, ha, ha, ha. kakak-kakak itu contoh buat adik. Kakak tuh jadi apa ya, idolanya buat adik. Kayak kakak Ya, ngelihat ya. Elsa dan Anna di Frozen. Oh Nah, adik tuh iya. ngelihat kakak kayak gitu. Jadi dia selalu Oh, mengikuti oke. dan dia akhirnya mulai oke iya, tapi walaupun tetap aja ya dia tuh suka marah sih kalau direbut mainannya. Terus kalau adiknya tuh suka tiba-tiba ngambil dan gigit gitu. Ngebayang serunya. Ya ngebayang. Kalau mungkin problemnya Nucha yang kecil suka gigit. Mm-mm. Kalau dulu aku di zaman anak-anakku masih kecil, yang kecil suka nabok. Iya Sama kan lah. ada aja kayak gitu. Lebih. Padahal kakaknya dulu nggak gitu loh. Iya, Ya iya, kan? iya, iya. Betul, 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 Kakaknya dulu betul, nggak betul, gitu, tapi betul. entah kenapa adiknya jadi kayak lebih agresif gitu. Nah, tapi aku belum Mm-mm, kayak mm-mm. mengkonsultasikan apakah ada expert apa iya anak kedua tuh kayak gitu, Iya, ya iya, nggak iya, sih? iya, iya, iya. Makanya anak perempuan, anak kedua tuh biasanya suka lebih gahar sih jatuhnya ya. Lebih Kayaknya gitu berani ya, kali kayaknya ya. mereka ya. Heeh, heeh. Iya, Betul sekali. benar. Nah, di rumah ada dua Mm-mm, balita, ya kan? mm-mm. Karena kan Aira juga hitungannya 4 tahun tuh balita, Masih walaupun 4 mungkin lebih, tahun, iya. ya lebih Udah lebih mungkin gede. lebih sedikit kalem daripada Betul. Shua. Nah ini Ah, mengatasinya gimana nih supaya Mama tetap zen, ya kan? Karena kan tetap zen dibutuhkan dan yang bisa bikin zen Aduh, itu cuma diri kita sendiri sebenarnya, ya bener. nggak sih? Iya, Ya kan? bener banget. Mm, Jadi mm, aku mm. tuh kalau kalau biar zen sebenarnya nih kayak misalnya lagi jam kerja kayak gini, Ya, biasanya adiknya ini sama Mbak, kebetulan Mbak aku nggak mudik gitu kan, aduh beruntungnya, alhamdulillah. ya, ya. Jadi Shua ini yang paling kecil umur 2 tahun bersama Mbaknya kalau siang. Jadi dia makan terus tidur siang tuh sama Mbak gitu ditemenin. Tapi kalau misalnya udah sore, jam-jam kita selesai kerja kayak jam 4 jam 5 sore, biasanya aku ketemu lagi nih sama Ya. Shua. Baru tuh aktivitas seperti biasa kayak nyuapin makan sore, terus mandi dan main dan lain-lain. Nah, tapi kakaknya justru lebih banyak Aira. ngintil sama aku karena kan udah lumayan besar ya. Oke, Kalau iya, aku iya, lagi iya. kerja kayak gini, dia bisa ikutan aku main nih di bawah kakiku nih gitu. Duduk manis Atau pasti ya. iya duduk lebih manis lah gitu Anteng, ya, karena iya, dia iya. udah bisa main sendiri. Terus atau dia justru nemenin bapaknya kerja gitu, karena mungkin udah gede jadi masih lebih bisa nggak Iya, dipegang iya. sama orang lain gitu kan, dia masih dibilangin. Kalau misalnya memang kadang-kadang ada sih ya, aku nggak bisa menutup kemungkinan anaknya sempurna banget diem, enggak. Enggak susah. Suka demanding minta ini Oh. gimana, ini apa sih bapak, ini apa sih ibu, temenin dong kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya Betul. kita ngakalin kadang-kadang gantian. Ketika misalnya suamiku lagi mau meeting, Ya. aku pindah dulu deh ke aku. Aku lagi mau Instagram iya, live, iya, aku benar, pindah benar, ke benar. bapaknya gitu. Jadi kayaknya memang Betul, harus betul, betul. TikTok. Kalau enggak aku nggak bisa zen gitu kan, untuk kerja nggak Iya, bisa iya, zen. iya. Untuk Benar. melakukan kegiatan aku nggak bisa gitu. Dan tapi aku punya waktu juga untuk me time. Jadi kayaknya harus ada me time di sela-sela 24 jam ini. Aku 30 menit olahraga, pengennya nggak diganggu sama anak-anak sih. Ya, ini ada pertanyaan yang mungkin kita bisa jawab berdua ya, Nucha ya. Ada Fat Aleta bilang gini, anak aku satu aja Mbak Enji, cewek 5 tahun, sekarang hobinya ngatur-ngatur segala barang sampai selimut, guling, bantal disusun kayak pagar rumah gitu. Is it normal kah Mbak? Normal ya Nucha ya, ini kan masa mereka eksplorasi, masa-masa mereka juga mungkin imajinasinya mereka juga mulai keluar, ya kan? Seru sih sebenarnya ya nggak sih? Seru sih, lagi ngatur-ngatur dan lagi kalau anakku nih sekarang nih, ini kebetulan karena memang aku nggak membatasi yang kayak namanya gadget gitu, tapi kita selalu pantau. Mereka lagi seneng anakku yang 4 tahun main ini Animal Crossing. Adakah di sini yang main juga Animal Crossing? Iya, lagi hits banget. Iya, nah, iya, kebetulan dia tuh mainnya sama bapaknya, selalu sama bapaknya. Jadi bapaknya menjelaskan, terus main bareng. Dan aku ngelihat sih, oh bahwa nih anak zaman sekarang memang pinter banget ya bisa main game. Aku tuh diajakin main itu nggak bisa. Jadi aku nyerah deh. Itu kalau game kayaknya udah area bapaknya gitu. Jadi udah kayak bonding time Aira dan bapaknya. Dan aku ngelihat sebenarnya sampai saat ini masih positifnya masih lebih banyak sih. Jadi kayak nalarnya dia tuh lebih jalan gitu kan. Terus tapi kadang-kadang suka nggak mau diudahin misalnya kayak gitu. Nah ini tuh masalah nego-nego antara bapaknya deh dan anaknya.
Jadi aku Iya cuma sih, bener sih. ngeliatin aja biasanya. Biarin aja ya. Nah, punya anak balita itu mereka kan sebenarnya lagi masa-masanya mereka exploring ya kan, cari tahu apalah dan pasti Iya, senang banget diajak pergi. Nah ini kan selama udah 2 bulan ya bener-bener ya, kita tuh di udah rumah dua aja nggak keluar bulan. rumah ya kan. Bahkan mungkin kadang Betul. kalau walaupun mungkin orang tuanya tetap pergi ke supermarket dan lainnya, biasanya kita jarang mengajak anak, hampir nggak pernah kali ya bahkan ya. Jarang, Iya ya, itu ya, dia. ya, ya. Gimana nih Nuca yang punya 2 anak balita mengatasi kebosanan si anak-anak balita yang lagi Anak-anaknya. masa-masanya yang aku mau keluar gitu kan ya. Kalau anak yang 2 tahun belum demanding, dia belum ada keinginan untuk Oh, aku harus keluar gitu, belum. Karena oke, memang oke. hari-hari mereka ada main di teras, terus di Ya, ya, taman rumah tuh ada gitu. Dan ya, ya. kebutuhan dia untuk main yang kayak di playground dan lain-lain kayaknya Belum belum tuh anak terlalu 2 ya. tahun. Iya, Tapi yang anak iya. 4 tahun udah mulai demanding. Dia selalu bilang, Oke. aku bosen di rumah, aku tuh bosen belajar dari iPad, dia bilang gitu. Ya, Aku pengen ya, ke ya. sekolah, tapi selalu kita kasih pengertian sih bahwa kita belum bisa nih karena masih corona, dan anakku udah ngerti corona kan. Jadi dia cukup oke, iya deh gitu. Nah, paling abis itu kita bikinlah water park di rumah. Oh iya, aku lihat di Instagram Nuca, seru banget itu. Itu part untuk mengatasi kebosanan si Mengatasi balita-balita ini kebosanan. ya. Oke, Bener, oke. jadi kita Iya, iya benar bikinin sih. apa dari kolam karet karena nggak punya kolam beneran gitu kan. Ya nggak Jadi apa-apa, bikin itu seru kolam loh, itu seru karet. loh justru ya kan. Terus Nuca. Dan itu seru banget, tapi memang ada kebosanannya. Setelah udah berapa hari, berapa minggu mereka main tuh pasti bosan. Jadi kita simpen dulu. Nanti berapa minggu lagi kita akan keluarin lagi. Biasanya kita putar-putar aja gitu, kita Iya ganti-ganti. sih, benar sih, Jadi kalau benar sih, sekarang, benar sih. kalau sekarang lagi mainnya autopet, jadinya main di luar. Pokoknya setiap Oh hari tuh iya mereka iya harus iya main iya, tetap keluar ada gitu. aktivitas Biar ya. Ya, biar nggak terlalu bosen depan gitu. rumah ya, Pokoknya ya. playgroundnya pun aku ganti-ganti. Kalau di Ya, rumah ya. juga gitu Mbak, aku ganti. Kadang-kadang di kamarnya dia mainnya, nanti di kamar kita, nanti di ruang kerja gitu. Jadi playground Oke. tempat main dan jenis mainannya pun ganti-ganti terus gitu. Ya, menciptakan suasana yang berbeda-beda walaupun semuanya tetap di dalam rumah ya. Mungkin Ya, mainannya sebenarnya bukan berarti kita juga nyetok mainan sebanyak-banyaknya sebenarnya ya nggak sih? Tapi nggak cuma nyetok sih. kayak yang itu tapi di rolling aja kali ya. Benar. Aku di rolling tuh kebanyakan. Ya, oh ya, iya benar sekali sih. Ya aku jadi ingat zaman anakku kecil, aku juga nggak punya kolam renang, jadi pakai kolam itu Tiup. juga sama tiup. Ya benar, sampai sakit, masih zaman dulu tiup lagi ya. Terus udah gitu, bener-bener aku gantian udah berdua. Terus udah gitu, nah gantian kalau misalnya dia udah bosen di situ, di rumah ada kolam ikan, ya udahlah nggak apa-apa, mau cebur di kolam ikan juga boleh kok, nggak masalah. Main sama ikan, ya anggap aja ya mengenalkan alam ya kan. Tapi berarti benar-benar kita sebagai ibu nih ya, apalagi buat moms yang punya anak usia balita, itu tuh emang harus bisa putar otak untuk bisa bikin anak-anak tetap, ya mereka pasti stres sebenarnya di rumah terus ya nggak sih, biar mereka nggak stres ya kan. Jadi benar-benar Apalagi nih usaha anakku banget ya. umur 4 tahun ini Mbak Inji udah bisa demanding untuk aku pengen liburan gitu. Jadi dia tahu nanti Iya, corona iya, selesai iya. dia tahu dia pengen liburan gitu. Dia udah Apa? milih maunya kemana lagi. Oke, ya itu dia sih ya, benar-benar. Terus kayak suka bikin ini nggak sih, do it yourself apa gitu, karya apa, mungkin mengkreasikan Iya. apa gitu loh, untuk supaya mereka juga Kalau- salah satu part of activity. Karena kan pasti beranggapan gini, ini mahal nih jadinya di rumah terus. Nggak juga kan sebenarnya kan? Enggak juga sih sebenarnya karena memang banyak alokasi dari dana-dana bensin, dana dan lain-lain itu sih yang sebenarnya kita bisa alokasikan ke misalnya beli-beli bahan buat apa baking sama anak-anak. Aku kebetulan kemarin tuh sempat yang baking sama anak-anak, bikin cookies, bikin cupcakes kayak gitu-gitu sama anak-anak. Terus bisa juga mainan-mainan yang kayak bikin play-doh sendiri dan lain-lain. Itu sih emang bertahan, cuman biasanya anak-anakku nggak terlalu lama. Mainan kayak gitu kan juga cepet jadi kan ya. Misalnya kayak bikin play-doh, bikin slime, itu kan nggak terlalu lama, kurang dari 1 jam juga udah jadi. Abis itu udah mereka bosan main yang lain gitu kan. Nah, itulah di rolling terus. Untungnya sekarang tuh lagi banyak banget yang bikin DIY kits yang misalnya satu kotak nih kita mau mendekor cupcakes, kita mau mendekor cookies yang kayak gitu-gitu tuh udah banyak banget kan. Jadi sebenarnya bisa dimanfaatin rolling sih. Minggu ini main apa, minggu depan nanti kita coba beli yang mana ya gitu. Kalau misalnya emang ada, dan lagian kalau kayak cookies dan lain-lain itu masih bisa dimakan setelahnya gitu. Jadi bisa betul, jadi betul. buat anak-anak gitu. Jadi kayaknya sebenarnya banyak mainan yang bisa kita rolling, yang mainan udah ada. Sambil DIY ya udah pasti juga sih itu kayaknya. Kalau enggak soalnya udah bingung mau ngapain lagi gitu kan di rumah. Benar-benar. Supaya tujuannya semuanya zen, bukan cuma mama, anak-anak semuanya juga zen. Papa juga zen. Kalau Mbak Enji zennya ngapain kalau di rumah? Anak-anak kan udah pada gede.
aku sih mereka sih sebenarnya udah kita punya masing-masing kalau lagi jam segini ini rumah tuh tenang karena semuanya sibuk depan laptop kerja dan sekolah. Jadi kalau di rumah jam segini tuh jam yang tenang banget asli. Nanti jelang sore jelang buka puasa baru tuh mulai rame, apalagi nggak ada mbak kan ya. Jadi kita tuh semua udah tuh nyiapin buka puasa apa segala macam, pokoknya dibikin seru dan dibikin rame. Anak-anak ya aku suka istilah bercandanya quote unquote child labor udah bisa disuruh cuci piring karena udah gede jadi enak. Baik, Nucha terima kasih banget udah sharing ya. Terima kasih Mbak Angie. Peluk cium untuk Aira dan juga Shua. Iya, terima Apalagi kasih banyak Mbak mau ulang Angie. tahun ya. Mau ulang tahun besok hari Bye, Jumat. iya. Thank you. Bye. Bye. Seru banget ngobrol sama Nucha, punya 2 anak balita itu challenging banget. Saya tahu punya 1 aja lumayan seru, apalagi punya 2. Nah, abis ini kita mau ngobrol nih sama yang punya anak kembar. Wah, laki dan perempuan. Pasti juga nggak kalah seru, ya nggak sih? Bagaimana caranya mengatasi kebosanan dari punya 2 anak kembar di rumah supaya mereka tetap aktif, tapi mereka juga jadi nggak bete, nggak sedih, nggak kesel gitu. Kita ngobrol yuk sama Mama Tia. Mama Angie. Ya ampun. Baik. Coba kalau jam Angie. segini Tajana sama Bima lagi ngapain? Nah, beruntunglah. Jadi pas tadi nih barusan mereka pergi karena dari kemarin tuh sebenarnya udah janjiin. Jadi kayaknya udah mulai kelihatan tanda-tanda bosan banget, terutama Bima. Makanya tuh Surya ya udah kita jalan-jalan, udah janjiin. Nah, terus aku bilang kan, ya yang aku ini jam 1 ada janjian sama Angie mau live IG. Jadi mereka sekarang udah jalan pakai mobil. Jadi cuma Surya, Tatiana Bima sama mamaku. Muter-muter aja ya. Muter-muter aja. Jadi ya, ini juga baru ke-4 kali ya. Selama 2 bulan ini ya. Yes, baru 4 kali. Apalagi kan ini PSBB, jadi ini ya cuma sekitar sini aja, sekitar rumah. Kita cuma sekali doang tuh yang aku sempat sharing juga di YouTube channel kami. Jadi niat banget. Itu lumayan jauh. Jadi pakai kasur lah, pakai apa gitu di mobil, iya. Tapi sekarang kan Tatiana sama Bima tuh usianya 3 mau 4 tahun ya? Udah mau 4 tahun tahun ini ya? 3,5 tahun. Pas 3,5 tahun bulan ini. Iya, jadi sebentar lagi. Berarti masih benar kan anak usia balita itu kan mereka tuh kan sebenarnya masa-masa mereka exploring, ya kan? Banyak keingintahuannya, banyak nanyanya, banyak geraknya. Dan emang sebenarnya kita harus memberikan banyak aktivitas gitu. Ini gimana nih caranya Cynthia untuk mengatasi, mereka pasti bosen kan di rumah terus, ya nggak sih? Kita bosen, mereka juga bosen loh sebenarnya, ya nggak sih? Aduh, yang bikin pusing tau nggak Ji? Jadi sampai sekarang yang belum bisa menikmati dan menerima sekolahnya berubah menjadi sekolah online harus berhadapan dengan handphone itu Bima. Jadi Bima. Jadi aku masuk Surya itu bener-bener PR banget tuh pas Bima. Jadi kemarin kita coba kan beda jam. Jadi abis Tatiana Bima. Tapi ini kemarin nyoba lagi nih. Ya udah coba deh barengan. Barengan lumayan 10 menit doang. Anteng abis itu udah. Iya. Pastinya sih, karena kan normalnya kan juga Tatiana Bima tuh sebenarnya udah aktivitas di luar, maksudnya sekolah, terus ada beberapa les, itu seminggu total 4 kali. Terus kita biasanya juga biasain minimal 1 kali deh jalan-jalan ke mall, biasa kan anak mall ya. Gitu. Nah ini kan hilang sama sekali kan. Udah nggak ada. Ya itu tadi baru dari 2 bulan total di rumah aja nih kita baru 4 kali nih keluar sama hari ini tadi. Mereka jalan-jalan pakai mobil. Jadi ya ya kita ini banget sih, maksudnya papa mamanya jadi harus kreatif banget. Nah, untungnya juga sih alhamdulillah misalnya rumah kami kan ada halamannya tuh ya. Jadi ya udah paling ganti-gantian nanti kalau mereka udah kelihatan boring di indoor, kita ajak di luar gitu. Yang rutin sih setiap pagi tuh ajak berjemur kayak gitu. Iya, aku lihat. Gemes banget ya si kembar itu jemur di luar berduaan. Mereka tuh banyak melakukan aktivitas berdua dan lumayan banyak sering di outdoor. Kayak
main air gitu ya? Iya, iya. Ya. Bima tuh malah apa, dia tuh seneng ini nyapu, tiba-tiba ambil sapu lidi, Iya, nyapu tuh lucu sekali rumput, loh. terus bersihin daun-daun yang ada di kolam gitu ya. Sampai akhirnya karena kan si jaring untuk bersihin kolamnya kan panjang kan gagangnya. Iya, iya, Jadi ya udah iya. mamaku berkreatif, tiba-tiba ngambil saringan buat saringan santan, tapi yang kita udah nggak Iya, pakai gitu, aku yang lihat. gede. Iya, aku lihat. jadi Lucu banget. jadi ya udah tuh, ya udah akhirnya ya udah ide juga nih, sengaja deh aku kumpulin si sampah-sampah daunnya itu, aku ceburin lagi ke kolam, terus ntar dia ngambil lagi. Jadi mereka senang banget ya melakukan aktivitas Seneng, bener-bener. mama aku dapat daun gitu. Jadi sebenarnya emang nggak melulu mengatasi kebosanan si kecil di rumah ini selama masa PSBB ini dengan kita beliin mainan. Sebenarnya exploring di rumah, ya kan? Itu juga bisa dilakukan bermodalkan saringan santan ya. Bener, saringan santan yang udah robek dikit tuh ya, udah nggak dipakai, akhirnya berguna juga. Sama itu, tadi aku baca sedikit ya, ada komen yang yang memanfaatkan bantal dan selimut lain-lain. Jangan sedih, Mam. Tadi mama siapa tuh? Sama. Iya. Jadi gitu juga. Kamar sekarang itu sudah tidak pernah rapi. Jadi kadang-kadang kalau mamaku masuk tuh udah, kamu belum beresin kamar? Udah, mama kayak nggak tahu aja nih, udah diberantakin lagi. Jadi mereka tuh seneng banget berantakin. Nah, kan kita memang masih satu kamar kan. Entah nggak tahu baiknya kapan sih Inji pisah kamar. Sebenarnya kadang-kadang dari orang tuanya kok yang nggak mau kok. Emang sebenarnya pengen curcol nih, soalnya sebenarnya aku sama Surya itu udah janjian, oke 3 tahun ya. Iya 3 tahun. Ini udah lewat 6 bulan nih. Belum mulai juga. Jadi ya udah, kamar kita tuh udah kayak apa istilahnya, kapal pecah ya. Tapi ya udah ekstra ini aja. Tapi kita juga positive thinkingnya, ya udahlah, kan katanya semakin berantakan rumah, anak akan semakin kreatif kan. Iya. Jadi ya sudahlah. Nah, Cynthia kan sama Surya bener-bener darah seninya tuh kental ya kan. Dua-duanya nyanyi, acting juga. Nih dari si kembar, adakah yang menunjukkan ke arah akan mengikuti mama papanya? Kan kemarin juga nyanyi kan. Aku seneng banget deh dengerin lagunya. Jadi justru karena mereka itu senang musik, senang lagu. Jadi Tatiana tuh alhamdulillah dari umur 1 tahun ya, dia tuh udah bisa nyanyi-nyanyi, hafalin lagu ya, tentu dengan sesuai usianya waktu itu 1 tahun. Makin kesini tuh makin jelas. Aku ulang lagu misalnya 3 kali aja, besok-besok dia udah hafal gitu kan. Nah jadinya akhirnya ya itu, dari mereka usia 2 tahun, 3 tahun, jadinya aku sama Surya kasih kadonya lagu itu kan, si kesayangan sama Acing Nguing itu. Wah mereka happy banget. Terus ya nggak tahu ya, mudah-mudahan sih Ji. Jadi kalau kita sih prinsipnya nggak mau maksa, cuma sejauh ini sih kayaknya kalau dari lihat interestnya mereka, apalagi Tatiana nih, lucunya gini, yang senang musik kan Bima. Jadi dia senang menyimak dan mendengar. Jadi musiknya, kalau dikasih pilihan tontonan, kalau Tatiana tuh masih dia senang yang kartun-kartun apalah gitu-gitu. Bima tuh udah bisa enjoy menikmati konser musik, orang lagi main piano gitu-gitu. Oke. Apa aja bisa jadi piano. Kalau Tante Angie juga deket dia tuh bisa di piano. Kalau sama itu ada Bima. Kebetulan diputar lagu Bima. Nah that's why kita akhirnya kursusin tuh, kita lesin piano dia. Ada kan yang untuk usia 3 tahun. Nah Bima yang les, tapi yang hafal lagunya 1 buku adalah Tatiana. Jadi Nah yang lucunya waktu sekarang begitu berubah lesnya menjadi online, ya sudah, yang enjoy akhirnya Tatiana. Karena kan Bima nggak menikmati, dia belum bisa nikmatin belajar lewat gadget gini kan, lewat handphone atau apa. Nah kebetulan Tatiana juga yang tadi itu aku cerita udah hafal 1 buku si lagu-lagu yang di les piano itu.
Luar Jadi begitu udah biasa. abang, misalnya aku kasih tahu, abang hari ini jadwal les piano, yang semangat yang lari Tatiana. Oh gitu, abangnya santai aja. Abang santai ya, ya itulah dia masih karena nggak enjoy jadi paling 10 menit habis itu lari-lari. Tapi kalau Tatiana dia menyimak. Ya udah akhirnya aku minta maaf gitu kan sama gurunya, maaf ya ada murid pengganti. Ada murid bayangan ini ya. Murid bayangan. Ya, ya. Gitu. Tapi berarti ini salah satu cara untuk mengatasi kebosanan dari si kembar ini ya, gitu kan. Tadi salah satunya bermain musik karena dan ternyata walaupun sebenarnya ditujukan untuk Bima, ternyata ini menikmati Tatiana, ya kan? Bener, jadi wah pokoknya macam-macam deh, Ji. Jadi ntar tiba-tiba papanya pokoknya setiap hari itu ntar kadang-kadang oh yang besok aku mau coba ini gitu kan. Maksudnya dia tiba-tiba kepikiran apa kayak ayo kita main jumping-jumping, loncat-loncat. Jadi naro kayak kertas warna atau apa, nanti kita tanya Mama minta warna merah misalnya, jadi dia loncat di. Nah itu jadi sebenarnya kita manfaatin barang yang ada aja juga banyak sih sebenarnya gitu kalau mau di kreatif-kreatifin. Iya. Nah balik lagi nih soal nyanyi bareng sekeluarga. Kemarin kan udah bikin 2 berarti ya. Ada rencana lagi nggak sih untuk bikin lagi karena kita sebenarnya kan salah satu kerinduan kita nih adalah buat para moms ya adalah hadirin lagu anak-anak yang baru. Lagu yang mungkin kan zaman kita kecil kan kita lumayan banyak lagu anak-anak ya sampai era setelah kita pun juga. Nah dari Cynthia nih apalagi musisi, Surya juga nyanyi. Ada rencana mau bikin lagi nggak sih? Sudah gitu kan juga pasti Tatiana sama Bima juga idolanya adalah kakak Naura dan kakak Ne ya. Iya, bukan lagi deh udah. Jadi kalau ya itu tadi kan kita nggak mau maksa. 2 lagu kemarin itu sebenarnya kan kita niatnya bikin karena kita lihat mereka interest banget sama musik. Aku sama Surya udah bilang gini, pokoknya kalau mereka memang yang minta dan mau, baru ya udah kalian ikut nyanyi. Tapi selama mereka belum bisa nyanyi dan belum minta, tapi soalnya stok lagu mamanya masih banyak sebenarnya sejujurnya. Oh gitu, sebenarnya banyak lagu anak-anaknya nih. Lagu anak-anak karena kemarin itu kan gara-gara yang itu kan, Ji. Jadi kan aku kan sempat emang lama banget nggak pakai pengasuh, bener-bener ngurusin berdua kan, yang dari mereka lahir prematur, terus pokoknya pakai babysitter tuh cuma 1 kali waktu pas mereka umur 7 bulan kan, habis itu ya udah cuma mbak-mbak yang bantu ain aja gitu. Itu jadi banyak waktu ngomong tiba-tiba ini lagu siapa gitu. Iya. Tapi ya anyway, maksudnya kita sih nggak yang planning harus gimana banget gitu ya. Cuma aku bilang pokoknya selama kalau mereka belum bisa nyanyi kita nggak paksa dan nggak pernah memaksa juga. Tapi kita lihat momennya aja gitu kan. Karena kalau menurut Surya juga iya sayang, maksudnya lagu-lagu kamu ya menurut dia oke, karena anak-anak pun memang enjoy untuk menyanyikannya gitu. Apalagi kalau aku suka lihat Instagramnya Cynthia kan, kalau Cynthia nyanyi terus nanti Tatiana ikutan gitu kan, lucu banget gitu kan. Iya, ikut-ikutan dance. Itu ya lagunya si kakak Neona kan yang itu dia sukanya yang Wagelase. Oh iya. Iya. Makanya kayaknya Tatiana lebih menikmati, apakah nanti mungkin ya udah deh Tatiana aja dulu yang nyanyi gitu loh. Nggak tahu, tapi dia makin kesini ya itu tadi makin kelihatan bersyukur makin udah ada nadanya Mama Enji. Jadi terus terang, jadi aku sama Surya juga mulai deg-degan gini, oh apa jangan-jangan beneran nih dia emang bakatnya dinyanyi gitu kan. Deg-degannya gitu antara mamanya tuh GR gitu, seneng kan, maksudnya aduh ada yang nurunin bakatku gitu. Tapi sebenarnya juga berharap kalau emang mereka enjoy, senang di musik ya kita support dan maksudnya mereka bisa total juga di situ gitu. Tapi intinya nggak mau paksa, nggak mau dipaksain. Nggak mau paksa. Kalau mereka memang yang ini sendiri baru kita support. Kalau enggak ya kita support apa yang mereka mau. Iya, nyanyi di rumah juga pasti anak-anak senang ya supaya nggak bosan ya kan.
Iya, nah kalau nyanyi itu, ya itu karena dari kebiasaan aku kan, Ji. Jadi dari hamil tuh udah ada lagunya. Terus mereka umur berapa. Nah, sekarang pun tuh kita punya kebiasaan kalau sebelum tidur, padahal udah mati lampu. Setelah berdoa, itu nggak langsung merem matanya. Nyanyi-nyanyi dulu. Senangnya. Tapi kan, kalau misalnya, nah ini dia nih. Aku dari tadi juga lagi mau nanyain siapa tahu ada temen. Ini sejak si PSBB dan di rumah aja tuh, aku nggak tahu deh. Tatiana Bima tuh jarang banget tidur siang. Oh, ya. Banyak yang ngalamin kayak gitu. Iya ya, itu kenapa ya? Jadi jadi mereka nanti tuh tidur jam 8 ya. Kalau misalnya udah, itu paling cepet jam 8. Padahal nggak tidur siang, mereka bisa loh kuat sampai jam 10 malam. Wow, oke. Iya. Jam 10 malam, nah nanti bangunnya tuh subuh. Giliran mama papanya yang baru sahur, pengennya tidur lagi ya, habis sholat subuh, mereka bangun. Bangun. Oh, mungkin banyak faktor diantaranya gini, banyak yang seneng karena kan ini benar-benar orang tuanya ada di rumah. Apalagi anak-anak balita tuh kan seneng banget orang tuanya tuh ada di rumah bersama orang tuanya sih. Jadi kayaknya menikmati momen ini gitu loh, benar-benar enjoy the moment. Ya, makanya aku dari kemarin ngobrol sama teman-teman yang punya anak seusia tuh suka nanya, tidurnya normal nggak? Aku kayaknya agak berubah deh, soalnya Tatiana Bima tuh nggak tidur siang, yang masih tidur siang tuh Bima. Tatiana hampir sama sekali enggak. Energinya lebih banyak tuh, ada yang nyaut Kiki Lara sama. Anakku umurnya 2,5 tahun, dia juga nggak mau tidur siang, Mbak. Tuh kan, iya nih sama nih, bener. Kan? Iya, jadi nggak apa-apa. Mungkin ini momen dimana mereka tuh happy sekali karena memang orang tuanya selalu ada di rumah. Kok kayaknya lengkap ya. Aku merem ada, sebelum tidur ada, begitu melek ada, dan kok seharian gitu. Jadi mereka menikmati sekali momennya. Cynthia, kayaknya gitu ya. Aku, dan bukan cuma aku sih, aku yakin moms yang lagi menyaksikan juga menantikan banget pokoknya karya lagu anak-anak dari Cynthia Surya bersama si kembar ya. Iya, yang terbaru baru itu Religi kemarin mamanya. Iya, aku lihat. Judulnya Tawakal ya. Tawakal. Iya, aku tahu. Iya, sukses buat singlenya ya, Cynthia ya. Thank you, Angie. Iya, dan terima kasih udah berbagi cerita. Terima kasih, Mother and Baby udah ajak sharing-sharing di sini. Iya, senang bisa sharing sama Cynthia. Punya anak kembar gemes dan lagi lucu-lucunya. Dan mamanya mama papanya mesti bener-bener banyak. Aduh, apalagi nih yang seru buat anak-anak. Iya, betul sekali. Salam buat Cynthia dan anak-anak ya. Oke, sama-sama. Cynthia dan juga terima kasih buat moms yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi. Thank you. Bye.